Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arpo, pernah dibawa dari kelas TRI 4A dengan NPM 2478-2006. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah project ya. Jadi kan untuk UTS itu sendiri adalah membuat sebuah ide project, lalu dipresentasikan dan juga itu harus memenuhi kriteria dari materi-materi yang sudah disampaikan sama Bu Agis. Nah, jadi di sini saya memilih mempunyai sebuah ide yaitu adalah sistem helpdesk IT kampus. Jadi sistem helpdesk itu sendiri kayak mahasiswa-mahasiswa ini bisa melaporkan hal-hal yang eh, sekiranya itu belum memenuhi fasilitas kampus itu sendiri gitu ya. Mungkin di sini, nah di sini ada beberapa. Kenapa sih saya membuat project ini gitu ya, mengubah kekacauan pelaporan menjadi tata kelola terstruktur. Nah, jadi kondisi sebelumnya itu adalah pelaporannya itu ngelaporin masih berbasis via WhatsApp gitu ya, atau menunggu dosen gitu. Jadi kita melaporkan sesuatu itu masih berbasis via WhatsApp. Dan juga kedua ada pelacakan status, laporan itu mudah tercecer dan status nggak jelas gitu ya. Jadi bisa hilang gitu kan kalau WhatsApp tuh biasanya dia kalau semisal apa nyalain auto hapus dalam 24 jam gitu kan misal itu bisa hilang gitu. Terus ketiga di sini ada penentuan prioritas subjektif dan sulit diatur ya jadi ya. Dan data evaluasinya itu tidak terdokumentasi ya misal WhatsApp-nya kereset atau gimana itu hilang langsung gitu. Nah di sini ada beberapa target ya dari sistem helpdesk itu sendiri. Yang pertama adalah terpusat melalui platform web terintegrasi. Jadi di sini project ini itu membuat web gitu ya, membuat web pelaporan. Yang kedua, di sini tiket bernomor seri dengan status real time open progress down. Nah, itu ada ya. Jadi pas dia melapor, nah dia tiketnya itu langsung muncul gitu. Ini tiket punya dia. Nah, kira-kira masalah dia ini udah di open sama adminnya atau belum dan udah di progress atau belum dan apakah sudah selesai seperti itu ya. Ketiga, ada terstruktur berdasarkan kategori dan urgensi masalah. Nah, di sini bakal terstruktur dengan kategori-kategori masalah itu sendiri gitu ya dan urgent apa enggaknya itu ada gitu. Dan yang keempat sini adalah terekam otomatis menjadi data statistik layanan IT. Nah, itu ada database-nya gitu ya. Jadi semua itu pasti tersimpan secara rapi gitu. Lebih terstruktur juga pastinya. Lalu di sini ada project charter, objektif, dan deliverables utama. Nah, di sini tujuan utamanya adalah membangun sistem helpdesk IT berbasis web untuk mempermudah pelaporan, pelacakan, evaluasi masalah jaringan, serta perangkat kampus. Oke, berarti di sini eh, jaringan ya, tadi saya salah sebut ya. Sebenarnya bisa semuanya sih ya, nggak hanya jaringan aja gitu. Nah, di sini jadi lebih mengutamakan jaringan gitu ya, jaringan di sekitar kampus atau perangkat kampus. Nah, di sini kita tuh membutuhkan, di sini ada ya, ini ada dokumen kebutuhan. Oh, di sini ada aplikasi web helpdesk, database tiket, dan dashboard admin. Nah, ini adalah untuk web dari helpdesk itu sendiri ya. Di sini ada database tiket yang dimana tiket tadi digunakan untuk si pelapor ini gitu ya. Dan dashboard admin atau teknisi adalah yang mengerjakan permasalahan itu gitu ya. Kemudian di sini ada prototype UI UX ya UI UX untuk tampilan webnya itu sendiri ya. Kemudian laporan akhir proyek. Selanjutnya di sini ada sistem flow dari project saya ini gitu. Yang pertama adalah user action ya di mana si mahasiswa-mahasiswa ini login menggunakan ya perannya sebagai member atau mahasiswa biasa gitu ya. Lalu si user ini bisa membuat sebuah laporan, menginput kategori, lokasinya di mana, deskripsi masalahnya apa dan bukti fotonya gitu ya, apa masalah dia gitu. Kemudian di sini ada tiket otomatis. Nah, tiket otomatis ini sistem mengenerate nomor tiket unik dan menetapkan status open. Jadi pas dia udah buat laporan, nah sistem ini bakal generate nomor tiket unik, lalu dia tuh membuka open gitu. Berarti si tiket ini bakal di eh, apa ya nongol di dashboard si admin sama teknisinya gitu. Nah di sini technician actionnya proses penanganan teknisi mengubah status tiket dan menambahkan catatan progres. Nah masuk ke dashboard admin, lalu dikerjakan. Lalu si admin ini langsung merubah tiket yang tadi jadi open menjadi on progress, yang artinya lagi dikerjakan oleh si admin atau teknisi tersebut. Lalu yang terakhir ada user action, penutupan. Nah, pengguna memberikan konfirmasi bahwa masalah telah selesai. Ya kayak TikTok aja lah, apa maksudnya Shopee atau Tokopedia gitu ya. Kalau paketnya udah datang, berarti
pesanan telah diterima. Nah, sama aja seperti ini juga. Jadi kalau misal masalahnya udah benerin nih, udah down, si teknisi udah bilang down di dashboard di webnya itu udah dibilang down sama dia. Nah, si user atau si mahasiswa ini wajib ya nggak wajib untuk mengkonfirmasi bahwa masalah itu emang benar-benar telah selesai gitu. Nah, outputnya di sini menghasilkan riwayat penanganan, prioritas, dan statistik evaluasi layanan IT. Itu berarti ada riwayatnya, historinya gitu ya. Oke, nah di sini ada pemetaan ekosistem stakeholder-stakeholdernya. Nah, di sini ada satu, 2, 3, 4, 5, 7 stakeholder ya. Atau sama saja yang terlibat gitu ya. Di sini tata kelola atau eksekusinya adalah itu ada kepala lab ya, lab kampus ya, lab atau kampus menjadi sponsor proyek. Terus di sini ada admin sistem ya, mengelola database si laporan-laporan itu. Kemudian di bagian operator sistem di sini ada project manager ya. Saya, misal gitu ya, saya sebagai project manajernya. Jadi sistem operator. Oh ya, di tata kelola dan eksekusi ada juga tim pengembang atau developer ya, developernya. Kemudian di bagian pengguna intinya itu ada pastinya ada mahasiswa, dosen, dan juga IT. Yang di mana IT ini adalah untuk menangani masalah-masalahnya gitu ya. Menangani tiket gitu. Menangani masalah-masalah yang terjadi yang dilaporkan oleh mahasiswa dan juga dosen. Seperti itu. Oke, lanjutnya ini penegasan batasan proyeknya atau scope boundary ya. Boundary itu batasan. In scope yang akan dikerjakan adalah sistem helpdesk web itunya sendiri ya untuk webnya. Form laporan masalah ya. Kemudian manajemen tiket dan status. Keempat, dashboard admin, riwayat laporan, dan laporan statik sederhana. Ini berarti yang akan dikerjakan, ini webnya. Ini secara garis besar yang ada di sini itu adalah web-webnya ya. Fitur-fitur yang ada di dalam webnya itu sendiri gitu. Dan yang diabaikan itu sendiri ada aplikasi mobile native, eh, integrasi WhatsApp bot ya, WhatsApp bot itu kita hilangin, iChat bot otomatis buat apa juga gitu kan, karena kan yang bakal diinin juga kan teknisi sama adminnya gitu. Integrasi penuh sistem akademik, monitoring jaringan real time, pembelian hardware fisik. Nggak ada hardware fisik karena kita menggunakan software semua. Lanjut, di sini ada work breakdown structure, ada 5 pilar eksekusinya. Pilar pertama adalah menginisiasi gitu ya, ada project charter, identifikasi stakeholder, analisis masalah ya. Ini menginisiasi dulu lah kayak masalahnya ada apa aja dan siapa aja stakeholdernya sekira-kiranya memang kita membuat sebuah project ini gitu ya. Kedua di sini ada perencanaan ya. Kita rencanain dulu kita membutuhkan apa saja requirement-nya, terus scope statement-nya apa, WBS dan jadwalnya itu gimana, ngerjain apa kapan, segala macam. Pilar ketiga adalah desain, wireframe Figma, desain database, alur sistem. Nah, ini untuk alur kerjanya gitu ya. Kayak Figma ini berarti tampilan UI UX-nya. Desain database ini ya database gitu, mungkin pakai Postgre atau apa gitu kan. Dan untuk alur sistem ini gimana cara jalannya si sistem itu. Terus yang keempat ini ada development ya, modul login dan role, modul ticketing, dashboard. Ini untuk development ya, karena kita harus membuat login dan role member, admin gitu kan. Dan modul ticketing yang dimana ticketing tadi untuk digunakan sebagai di generate gitu ya di sistem itu mengenerate ticketing dan dashboard ini untuk melihat memonitoring gitu. Lalu yang ke pilar 5 ada testing dan closing. Nah, ini untuk mentesting sistem atau web yang sudah dibuat ya. Pertama user acceptance testing atau UAT, perbaikan bug dan dokumentasi akhir seperti itu. Lanjut lagi, nah di sini ada timeline dan baseline jadwal dalam membuat project ini. Itu ada 8 minggu yang berarti 2 bulan ya. Minggu pertama di sini menginisiasi ya charter. Kedua ini requirement-nya apa aja dan lain-lain. Dan minggu ketiga ini udah mulai mendesain UI dan database. Minggu keempat ini udah development. Minggu 4, 5, 6, 3 minggu untuk mendevelopment modul intinya ya. Tadi kayak modul login, role, multi ticketing dan dashboard dia udah mendevelop, udah mulai membuat.
back end-nya lah, istilahnya back end. Ini front end, ini back end gitu ya. Lalu di sini di minggu ketujuh udah melakukan testing dari web tersebut ya, dan melihat apakah ada bug lalu di fix. Kemudian di minggu ke-8 udah tinggal dokumentasi dan juga user acceptance testing. Nah, arsitektur perangkat kerja, di sini ada project toolchain yang dimana manajemen dan penjadwalan di sini saya menggunakan beberapa tools gitu ya. Ada beberapa tools di sini yang digunakan untuk mengerjakan project ini gitu. Yang pertama ada Trello atau Asana sebagai apa ya, biar terstruktur gitu ya, jadwalnya mau ngapain. Di sini ada task, backlog, dan progress. Dan di sini ada Gantt chart atau MS Project. Jadi dia penjadwalan juga ya, dan baseline-nya itu seperti apa. Jadi jadwal, manajemen, harus ngapain, besok mau ngapain gitu, seperti itu. Kemudian desain dan arsitektur di sini menggunakan Figma ya sebagai UI UX prototype ya. Figma itu sendiri ya buat front end atau desain sebuah web gitu. Dan Draw.io ini sendiri untuk diagram alur dari sistem ini dan juga database-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada pengembangan dan versioning. Nah, GitHub ini sebagai nge-push, git push gitu ya. Nge-push jadi ada beberapa developer. Yang satu mungkin mengerjakan untuk bagian modul ticketing, yang satu lagi untuk authentication gitu ya. Disatukan di GitHub. Jadi dikumpulkan semua hasil kerja developer ke GitHub. Di sini ada dokumentasi dan pelaporan, ya ini Google Docs atau Notion untuk dokumentasi, dan Google Sheets atau Looker Studio untuk dashboard statistik sederhana, ya dashboard dari seberapa banyak laporan yang diterima, seperti itu. Dan di sini ada manajemen ketidakpastian dan mitigasi resiko. Nah, resikonya adalah perubahan kebutuhan fitur, estimasi waktu terlalu optimis, bug pada modul ticketing utama, kurangnya feedback dari pengguna, keterbatasan tim atau device ya. Jadi ada beberapa resiko di sini ya. Dan untuk dampaknya sendiri ada scope creep dan jadwal mundur, deadline tidak tercapai, user sulit memakai sistem, fitur tidak sesuai ekspektasi lapangan, dan penurunan produktivitas. Dan strategi mitigasinya adalah ya, strategi untuk memecahkan itu, mewajibkan change request plus approval formal ya untuk uh, menghindari seperti ini ya resiko dan dampaknya. Kemudian di sini terapkan time buffer dan prioritaskan fitur MVP. Ketiga, eksekusi testing berharap dan UAT menyeluruh. Lakukan interview dan demo prototype rutin, dan terakhir adalah pembagian tugas spesifik dan pemanfaatan repo GitHub itu sendiri gitu ya. Jadi ini berkesinambungan ya. Aduh kok malah ketutup. Jadi intinya ya lanjut aja kali ya. Ya, di sini adalah rantai nilai proyek atau the value chain. Yang pertama ada output ya, deliverable teknis, yang dimana aplikasi update web yang fungsional dan terintegrasi, webnya tidak ada masalah dan siap digunakan. Yang kedua ada outcome atau perubahan kondisi, transparan, pengguna memantau laporan dan terdokumentasi, rewet tersimpan rapi. Berarti user itu bisa memantau laporan dan terdokumentasi riwayatnya dan tersimpan rapi di dalam uh, tools yang sudah kita lakukan seperti Google Sheets atau Looker Studio. Yang ketiga ada benefit ya atau keuntungan operasional jadi lebih efisien ya. Teknisi bekerja berdasarkan prioritas tiket yang jelas. Jadi tunggu laporan ada baru teknisi kerja gitu. Dan keempat ada value, nilai strategis institusi. Terukur admin dan kampus memiliki data analitik untuk tata kelola IT berbasis fakta. Berarti datanya itu beneran ada gitu ya. Dan kesimpulannya di sini adalah kesimpulan eksekutif dan analisis metodologi. Pengendalian holistik, keberhasilan sistem helpdesk kampus bukan sekedar tentang kode, melainkan keahlian mengendalikan batasan, scope, waktu GAN, alat kerja toolchain, dan ketidakpastian risiko. Jadi seperti itu aja. Mungkin seperti itu aja ya. Presentasi singkat mengenai project saya ini, ide project saya yaitu Sistem Helpdesk IT Kampus. Mungkin seperti itu aja presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.